Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita boleh kembali bersama dipertemukan dalam renungan firman Tuhan untuk kebaktian rumah tangga GKP Efata Cakung pada hari Rabu tanggal 30 September. Mari kita awali bersama dengan doa. Bapa di dalam sorga, kembali kami hadir ke hadapan hadirat-Mu. Biarlah kasih karunia Tuhan yang selalu nyata dari waktu ke waktu boleh kami nikmati dalam waktu-waktu kehidupan kami. Kiranya Tuhan juga yang selalu menyerta kami di dalam segala perkara dan juga ketika kami bersama merenungkan firman Tuhan. Sungguh kami mau menyerahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini, saudara, dari kitab Amsal pasal 14 ayatnya yang ke-26. Amsal pasal 14 ayatnya yang ke-26 yang begini katanya. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dunia ini katanya ada negara-negara yang paling aman dan tentram. Bahkan mereka menyebut warganya itu memiliki tingkat kebahagiaan yang paling tinggi. Selain kehidupan ekonomi yang sejahtera, pendapatan per kapita yang cukup tinggi, kehidupan mereka pun juga terfasilitasi oleh berbagai macam pelayanan-pelayanan publik dan bahkan perlindungan negara sehingga mereka merasakan keamanan. Mereka merasa aman, mereka merasa tentram. Negara-negara itu adalah misalnya Finlandia, Norwegia, Swedia, dan ya kira-kira seperti itulah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, namun dalam pertanyaan besar, apakah mereka dengan sungguh-sungguh merasakan rasa aman, rasa tentram, bebas dari ancaman? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, selama kita hadir dalam dunia kita dan di dunia kita ini, maka rasa aman itu hanya sesaat saja. Rasa aman itu pun juga hanya ada dalam pikiran-pikiran kita saja. Dan mungkin juga rasa aman ini pun juga hanya merupakan sebuah cita-cita bagi banyak orang. Karena itu saudara yang kekasih, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, Dia memberikan sebuah pemikiran yang lain atau tawaran yang lain. Bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman. Jadi sikap ketentraman, hidup dalam ketentraman kita bukan hanya soal suasana hidup yang tentram, lingkungan hidup yang aman. Bukan hanya sekedar perlindungan negara yang membuat kita hidup tentram dan aman. Tetapi rasa aman itu pun juga dengan sungguh-sungguh didapatkan ketika orang hidup di dalam sikap takut akan Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan. Maka sikap takut akan Tuhan ini apakah sama seperti kita takut akan bahaya? Takut akan sakit, penyakit atau wabah pandemi COVID-19 ini? Apakah lalu kemudian sikap takut akan Tuhan itu pun juga seperti kita takut sama horor gitu? Saudara, sikap takut akan Tuhan di sini dipahami bukan afraid, bukan sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang mencekam. Tetapi sikap takut akan Tuhan itu adalah sikap di mana kita mengakui kewibawaan Tuhan. Sikap takut akan Tuhan itu di mana ada sikap segan, di mana kita pun juga ada sikap di mana ada kewibawaan Tuhan yang begitu nyata sehingga kita pun juga segan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk. Saudara, dalam bahasa Latin ada istilah coram Deo, hidup di hadapan Tuhan. Apa artinya hidup di hadapan Tuhan?
Hidup di hadapan Tuhan, di satu pihak, saudara, Tuhan tahu apapun yang kita lakukan. Ketika kita pun juga ketika kita bersedih, ketika kita bergumul, Dia tahu. Tapi apapun yang kita lakukan, baik atau tidak baik, Tuhan tahu. Karena kita hidup di hadapan Tuhan. Karena itu saudara, sikap dengan dalam takut akan Tuhan, artinya dengan kita mengakui kewibawaan Tuhan, kita mengakui kuasa Tuhan, kemahatauan Tuhan. Dan dengan sikap itulah lalu kemudian kita menyatakan kehidupan di hadapan Tuhan dengan tidak melakukan sesuatu yang buruk, dengan tidak melakukan sesuatu yang tidak benar, dengan melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka dengan sikap itulah maka kita akan hidup tentram. Saudara, penulis Amsal ini dengan mengatakan kalau dengan kata lain orang hidup benar maka dia akan tentram. Artinya tentram, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dia tidak takut. Meskipun dia orang benar itu diancam, orang benar itu pun juga menghadapi ancaman, tetapi ada istilah atau pepatah mengatakan dia berani karena benar. Orang benar gak ada takutnya. Orang benar dia akan selalu menghadirkan diri dengan sebuah keberanian. Karena itu saudara, dalam sikap takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Rasa aman, rasa tentram, rasa damai. Karena dia merasa benar. Karena itu saudara, bahkan bukan hanya orang hidup tentram di hadapan Tuhan, tapi dalam sikap takut akan Tuhan juga dia mendapatkan perlindungan. Allah melindungi anak-anaknya, seperti Allah menjagai, memimpin kita. Saudara, pemazmur seringkali mengatakan Tuhan adalah gunung batuku, tempat aku berlindung. Dia mengumpamakan Tuhan itu seperti tempat dia bersembunyi di sebuah gunung batu. Dia merasa aman, tentram dari musuh-musuh. Karena itu saudara, orang yang punya sikap takut akan Tuhan, dia akan hidup tentram, dan dia pun juga akan merasa bahwa hidup dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Karena itu saudara, apapun pergumulan kita, bagaimanapun juga lingkungan hidup kita yang mengancam dengan kesulitan-kesulitan yang ada, dan bahkan ancaman pandemik, sakit penyakit yang ada, saudara, dengan sikap kepatuhan dan ketaatan kita, termasuk taatan kita kepada protokol COVID-19, taat kepada pemerintah, taat kepada hukum Tuhan, dengan sikap takut dan sikap taat itulah maka kita akan hidup tentram, dan kita pun juga mendapat perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, di tengah pergumulan kami, sungguh kami mau berserah ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang memahami benar apa yang kami gumuli. Dan kami percaya Engkaulah Tuhan yang menjadi juru selamat kami, tabib agung kami. Engkaulah juga Tuhan yang menjadi gembala agung kami, yang menuntun kami di tengah-tengah segala pergumulan hidup kami. Terpujilah Tuhan. Amin.